Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya lah, nikmatnya begitu banyak, kita masih bisa menghirup udara segar di hari ini, hari Jumat tanggal 4 bulan Muharram 1443 Hijriah. Semoga waktu-waktu, kesempatan dan tambahan umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan serta amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara kita dan siapapun yang telah mendahului kita dari kaum muslimin diberikan kelapangan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, golongan yang akan mendapatkan keselamatan, al-mansurah, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan akidah yang semestinya diyakini oleh seorang mukmin dan mukminah yang berdasarkan dari dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita masih membahas tentang pertanyaan ma mithal al-asmaul husna minal Qur'an. Pertanyaan yang ke-53. Kita belum selesai di halaman ke-63. Ya, apa contoh-contoh al-asmaul husna di dalam Al-Qur'an? Ya, di sini beliau tidak langsung menyebutkan Asmaul Husna yang pertama, kedua sampai ke 99, tapi metode yang beliau gunakan sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu beliau menjelaskan langsung merujuk kepada dalil dari Al-Qur'anul Karim, yang selanjutnya dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara yang disebutkan di sini dari contoh al-Asmaul Husna, kita sampai pada pembahasan terakhir di halaman ke-64 di ayat yang kedua. Ya, di ayat yang pertama yang saya maksud yaitu surah An-Nisa 58, ya, halaman 64 bagian atas. Ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'an basira. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kita akan lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Di antara contoh Asmaul Husna dalam Al-Quran, kita bisa beri garis bawah, yaitu Azizan Hakima. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aziz, yang maha perkasa, Hakima, yang maha bijaksana. Ya, dalam tafsir As-Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan maksudnya adalah lahul izzah al-azimah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala keperkasaan yang besar, dialah yang maha perkasa. Hakiman wal hikmah fi khalqihi, dia maha bijaksana di dalam ciptaan-ciptaannya. Ya, artinya segala sesuatu yang kita lihat
dalam kehidupan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun kecuali di situ ada hikmah di balik itu. Baik kita tahu maupun tidak tahu. Ya, jadi segala apa yang Allah ciptakan ada hikmah di baliknya. Wa amrihi, di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Ya, salat misalnya. Ya, sampai ada seorang yang masuk Islam itu karena rahasia salat. Ya, itu ada Dr. Hembing itu ya, dulu waktu saya kecil itu. Ya, kalau tidak salah masuknya beliau ke Islam itu karena melihat rahasia salat yang luar biasa pengaruhnya terhadap syaraf seseorang dan seterusnya, beliau pelajari sampai masuk ke dalam Islam. Ya. Belum lagi ibadah yang lain, puasa misalnya, dan seluruh ibadah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pasti di situ ada hikmahnya. Zakat misalnya ya ada unsur berbagi. Ya, kemudian ibadah haji misalnya, dan seluruh ibadah-ibadah perintah-perintah Allah pasti ada hikmahnya. Demikian pula larangan-larangan Allah pasti di situ ada hikmahnya. Allah melarang minum minuman keras karena bisa merusak diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala melarang praktek ribawi misalnya. Ya, sekian banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina, homoseksual dan seterusnya. Pasti di situ ada kemudorotan. Seluruh perintahnya dan seluruh larangannya di baliknya ada hikmah. Kenapa Allah memerintahkan dan kenapa Allah melarang sebuah perkara. Lanjutannya, syarahnya ya, wa thawabihi wa iqabih. Demikian pula ada kemahabijaksanaan Allah di dalam pahala-pahalanya dan azab-azab atau siksanya. Artinya orang yang berbuat baik itu mesti dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Ya. Orang yang berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan dan dosa, pasti dia akan menjumpai akibatnya, menjumpai azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau dia insyaf, ya, dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara asal perbuatan baik akan dibalas kebaikan, pahala di akhirat, dan perbuatan keburukan dibalas dengan dosa atau ganjaran nanti, balasan nanti di akhirat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala fadluhu wasi', ya, anugerahnya Allah itu begitu luas. Ya, jadi kesimpulannya Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ini termasuk al-asma al-husna. Baik, lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana ghafurar rahima. Ya, di bawahnya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ghafurar rahima, maha pengampun. Rahima, lagi maha penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala ghafur, ya, maha pengampun. Sampai-sampai ada hadis qudsi, ya bana Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, atau biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir-hampir sepenuh bumi, ya, dosanya begitu banyak, begitu tidak terhingganya sampai hampir-hampir sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, dosanya banyak tapi selain syirik. La ataituka bi qarabiha, atau la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa hampir-hampir sepenuh bumi maghfirah, ampunan. Ya, ini artinya Allah itu ghafur, maha pengampun. Seseorang jangan sampai berputus asa dari dosa yang pernah dia lakukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu ghafur. Tapi jangan juga meremehkan dosa, karena kita tidak tahu malaikat maut kapan menjemput kita. Allah ghafur, tapi ingat, selama kita masih hidup masih ada kesempatan kembali. Nah, kalau ajal mendahului kita, ya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada orang berdosa enggak taubat selama hidupnya, tapi dia muslim, ya kita kembalikan urusannya kepada Allah. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala azab dia, bisa jadi Allah maafkan. Ya, ini termasuk
sebab yang ke-10 dari sebab-sebab diampuninya dosa seorang hamba. Apa itu? Rahmat Allah tanpa sebab. Rahmat Allah tanpa sebab, ya. Artinya dia selama hidupnya banyak berbuat dosa, nggak sempat tobat, meninggal. Tapi dia muslim. Ya, maka di sini kita tidak bisa memastikan keadaannya di akhirat, serahkan kepada Allah. Ya, mungkin Allah akan mengadab, mungkin Allah akan mengampuni orang tersebut. Nah, ini nasihat buat saya terutama dan para jamaah agar selama kita masih hidup, maka kesempatan untuk kembali itu masih terbuka. Selama belum datang dua hal, yaitu apa? Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, yang kedua sebelum terbitnya matahari dari arah baratnya. Nah, kemudian yang kedua, rahima, Allah itu subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Ya, disebutkan dalam syarah Asma'ul Husna fi Dawil Kitab was Sunnah karya Dr. Sa'id bin Nasir Sa'id bin Wahab, saya ulangi, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, an-ni'am wal ihsan kulluhu min athari rahmatih. Segala nikmat, segala anugerah, semuanya adalah athar, bekas, akibat, buah dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang kita dapatkan, segala anugerahnya, apapun itu, baik yang sifatnya materi maupun non materi, berasal dari rahmatnya Allah, maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajudihi wa karumih, dan kedermawanan Allah azza wa jalla. Wa khairatid dunya wal akhirah kulluha min athari rahmatih. Ya, seluruh kebaikan-kebaikan duniawi maupun ukhrawi semuanya adalah berasal dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, apa misalnya? Banyak sekali sama sekalian. Ya, udara misalnya, kita bisa menghirup udara segar, adanya oksigen, kemudian juga adanya air, kemudian juga adanya panca indera yang Allah SWT berikan kepada kita, detak jantung kita, ya, dan sekian banyak nikmat, ya, baik yang kita lihat maupun tidak kita lihat, kita rasakan atau tidak kita rasakan, semuanya adalah anugerah Allah yang berasal dari rahmatnya. Baik, lanjutannya, innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bihim raufur rahim, kepada mereka rauf, maha penyayang, maha pengasih. Saya ulangi, rahim, maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, di sini ada faedah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya ada Asmaul Husna itu yang berdekatan makna-maknanya. Ada beberapa Asmaul Husna yang makna-maknanya berdekatan. Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar, Al-Karim, Al-Jawad, Ar-Rauf, Al-Wahhab. Saya ulangi ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, Al-Bar, yang maha baik, Al-Karim, yang maha dermawan, Al-Jawad, ya, maha dermawan, Al-Karim, yang maha mulia, Ar-Rauf, Al-Wahhab. Ya, ini semua makna-maknanya berdekatan. Tadullu ala ittisafir rabbi, ya, itu semua menunjukkan bahwasanya, kata beliau, Allah tabaraka wa taala itu disifati dengan rahmah, dengan sifat penyayang, wal bar, sifat kebaikan, wal jawad wal karam, sifat kedermawanan, wa ala sa'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah dan anugerah-anugerahnya. Asmaul Husna tersebut yang telah disebutkan menunjukkan Allah bersifat Ar-Rahmah, Al-Bar, Al-Jawad, ya, kedermawanan, Al-Karam, dan juga luasnya rahmat Allah dan anugerah-anugerahnya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah 263 Allah berfirman,
wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah ghani. Allah itu maha kaya. Ya, kita lihat syarah singkatnya tentang Asmaul Husna Al-Ghani. Ya, disebutkan Al-Ghani, ya. Dalam ayat yang lain, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya, dalam surah An-Najm ayat yang ke-41. Dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kalian itu fakir. Kalian semuanya itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, kita semua fakir ya Mas sekalian. Ya, coba kalau kita dihentikan ya udara bagi kita ya dalam waktu 5 menit, ya mungkin kita akan berpindah alam. Kalau kita tidak makan, tidak minum dalam waktu misalnya 2 hari, dalam waktu 1 hari, ya bagaimana keadaan kita? Ya, inilah sifat lemahnya, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jantung kita dihentikan, tidak berdetak misalnya beberapa detik, ya sudah pindah alam. Ya, ini menunjukkan kita fakir dan Allah lah yang Al-Ghani, dialah yang maha kaya. Ya, tafsirannya disebutkan bahwasanya Al-Ghani lahul ghina at-tam al-mutlaq. Bagi Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang sempurna, yang mutlak dari segala sisinya. Likamalih, karena kemahasempurnaan Allah, sifat-sifatnya allati la yatatarraq ilaiha naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak ada sedikit pun kekurangan. Wala yumkin an yakuna illa ghaniyan, yang demikian itu tidaklah mungkin kecuali kepada yang maha kaya. Dialah yang maha kaya, yang muhsinan, jawadan, barran, rahiman, kariman. Wal makhluqat, dan seluruh makhluk semuanya dalam keadaan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi baqaiha, termasuk adanya makhluk tersebut butuh kepada maha kayanya Allah tabaraka wa taala. Ya, kita hidup tapi kita tidak memiliki kehidupan. Kapan saja kita bisa dipanggil oleh malaikat maut. Ya, demikian pula makhluk yang ada di sekitar kita. Adanya ini adalah berkat dari sifat al-ghaninya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli ma tahtajuhu aw tatarru ilaih, dan segala apa yang kita butuhkan, demikian pula kita membutuhkan kepada Sang Maha Kuasa Allah tabaraka wa taala. Karena itu jamaah sekalian, dalam mencari rizki misalnya, kita tidak hanya bergantung kepada ikhtiar, tapi kita juga bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berobat misalnya, kita selain meminum obat misalnya, pergi ke dokter misalnya, tapi tetap keyakinan kita, tawakal kita, Allah lah yang maha menyembuhkan. Dialah asy-syafi. Dalam segala urusan kita ikhtiar, kita yakin yang memudahkan urusan kita Allah tabaraka wa taala. Lanjutannya, syarahnya ya. Wa min sa'ati ghinahu anna khazainus samawati wal ard. Dan termasuk di antara makna luasnya kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh perbendaharaan langit-langit dan bumi, ya, adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa anna judahu ala khalqihi mutawasil, dan kedermawanan Allah kepada makhluknya terus berlangsung dalam setiap saat, setiap waktu, ya, baik malam maupun siang. Ya, nah. Wa min kamali ghinahu, ya, ini ada hal yang tersirat juga di antara kandungan al-ghaninya Allah Subhanahu wa taala, dia perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Ya, tidak mungkin memerintahkan demikian kecuali dia yang maha memiliki segala sesuatu. Minta apa saja kepadaku, aku akan kabulkan. Kan gitu ya. Jadi Allah itu maha kaya. Ya, wa ya'iduhum bi ijabi da'watihim, dan Allah menjanjikan terkabulnya doa-doa mereka. Ya, tentu ini hal yang khusus ya, masalah doa itu, bahwasanya terkabulnya doa seseorang bisa langsung, bisa juga tertunda, atau mungkin sampai di akhir hayatnya belum mendapatkan apa yang dia doakan,
tapi insyaallah di akhirat mendapat kebaikan dari doa-doanya tersebut, dan dia berpahala karena doa itu adalah ibadah. Doa itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, lau ijtama'a, seandainya berkumpul makhluk seluruhnya, awalnya akhirnya di satu padang, lalu mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada masing-masingnya sesuai dengan apa yang dia minta, dan tidak akan mengurangi sebesar dzarrah pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang tersirat lagi, wa min kamali ghinahu, dan termasuk di antara kemahasempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, lam yattakhidh sahibah, Allah tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri, wala waladan, tidak memiliki anak, wala syarikan, tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, karena Allah maha kaya. Demikian, tak butuh ya. Kalau makhluk butuh, kita butuh keluarga, butuh anak dan seterusnya. Tapi Allah tabaraka wa taala tidak membutuhkan itu semua, tidak membutuhkan sekutu. Ya, nah. Kemudian lanjutannya setelah Al-Ghani yaitu Al-Halim. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Halim, ya. Al-Halim di sini diterjemahkan yang Maha Penyabar. Ya. Kita lihat syarahnya ya. Alladzi yadirru ala khalqih an-ni'am adh-dhahira wal batinah. Al-Halim yaitu yang terus memberikan kepada makhluknya nikmat-nikmat baik yang zahir maupun yang batin meskipun mereka bermaksiat. Ya. Meskipun makhluknya manusia sebagian dari mereka bermaksiat, tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang zahir maupun batin. Fayahlum an muqabalatil asin, maka Allah bersikap santun di dalam hal ini. Meskipun mereka berbuat kemaksiatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada mereka kesempatan untuk taubat, kesempatan untuk kembali kepadanya. Wa huwa alladzi lahul hilmul kamil alladzi wasi'a ahlul kufri wal fusuqi wal isyan. Ya, dan ini termasuk juga kepada orang-orang yang kafir, yang fasik, yang bermaksiat. Allah tidak segerakan azabnya, tapi Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Seandainya mereka bertaubat, Allah terima taubatnya dan akan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya, sampai ada, saya baca beberapa waktu yang lalu itu ada orang yang di luar Islam, saya tidak tahu agamanya Hindu atau apa, yang jelas dari daerah, kalau tidak salah India atau Sri Lanka atau apa, yang kerja di Timur Tengah jemaah sekalian. Dia dan istrinya ya masuk Islam, ya, masuk Islam jemaah sekalian. Nah, setelah masuk Islam sehari berikutnya meninggal. Ya, ini artinya apa? Artinya Allah SWT kehendaki kebaikan kepada mereka, keduanya di akhir hidupnya. Satu hari ini cukup untuk menghapuskan seluruh kekufuran, dosa-dosa yang mereka kerjakan selama hidupnya. Innamal a'mal bil khawatim, ya, amal-amal itu bergantung kepada akhirnya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita adalah kebaikan. Ya, jadi makna husnul khatimah, kebaikan di akhir yang baik gitu ya, husnul khatimah. Ya, tentu kita kepingin awal sampai akhirnya baik gitu ya. Maka di sini ini penting sekali ya untuk bagaimana kita berikhtiar meraih al-husnul khatimah dengan cara memperbanyak amal soleh. Ya, kita berharap pas beramal soleh itu kita dijemput ya oleh malakal maut, yang insya Allah ini termasuk tanda kebaikan, wafatnya seseorang dalam keadaan berbuat baik. Walau sa'ala akhadhahum bidunubihim fawra suduriha minhum. Seandainya Allah kehendaki, tentu Allah akan azab mereka ketika melakukan dosa, saat itu juga diazab. Tetapi Allah masih beri apa? Kesempatan. Allah masih beri waktu kepada siapapun, baik dia ahlul kufur, ahlul fusuq wal isyan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini ayatnya jelas sekali jemaah sekalian dalam surah Az-Zumar 53 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa-dosa dan Dialah Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah, baik, bisa difahami ya. Jadi ini makna Al-Halim. Allah tetap memberikan nikmat kepada hambanya meskipun hamba itu terus-menerus berbuat kemaksiatan. Baik, selanjutnya dalam surah Hud 73 bawahnya, innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Hamid. Ya, ini bisa kita kasih garis bawah, Hamid termasuk di antara Asma Al-Husna. Al-Hamid yang kita sering mendengar nama Abdul Hamid ya. Abdul Hamid ya, Ustadz Abdul Hamid ya, itu artinya hambanya yang maha terpuji. Al-Hamid. Apa makna Al-Hamid jamaah sekalian? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya hamidnya Allah Subhanahu wa taala itu dari dua sisi. Yang pertama, yang menulis diringkas sendiri ya. Yang pertama yaitu jami'al makhluqat natiqah bihamdih. Seluruh makhluknya Allah mengucapkan pujian kepadanya. Saya ulangi, sifat terpujinya Allah itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala natiqatun bihamdih, memujinya. Natiqah itu mengucapkan, melafalkan bihamdih, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala mustahiqqatun min wujuhin katsirah ya, karena kenapa Allah dipuji? Karena Allah itu yang maha berhak untuk dipuji dari segala sisi. Allah lah yang menciptakan mereka, menciptakan kita. Wa razaqahum, Allah lah yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Allah berikan kepada mereka nikmat yang zahir maupun yang batin, dunia maupun yang sifatnya agama. Wa sarafa anhumun niqam, Allah jauhkan mereka dari mara bahaya. Ya, maka sudah selayaknya seorang hamba itu memuji Rabbnya Allah tabaraka wa taala. Karena itu dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dapat nikmat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena nikmat tersebut pada hakikatnya darinya. Ya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, annahu yuhmad ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil ulya. Jadi Allah itu dipuji karena Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Allah dipuji karena Dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Fakullu sifatin min sifatihi yastahiqqu 'alaiha akmalul hamdi wath thana. Maka setiap sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah layak, Dialah yang maha sempurna pujian untuknya. Ya, dari setiap sifat dari Asmaul Husna tersebut, apalagi di sini berkumpul seluruh sifat-sifat Allah yang maha suci, baginya lah pujian yang sempurna. Walahul hamdu falahul hamdu lidzatih. Allah Subhanahu wa taala dipuji, maha terpuji zatnya, sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan seluruh perbuatannya Allah Subhanahu wa taala beredar antara al-fadl wal ihsan, antara anugerah dan kebaikan. Wa baina af'alil adli wal hikmah, antara keadilan dan hikmah, yang semuanya menunjukkan pada kesempurnaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya setelah Al-Hamid yaitu Al-Majid. Al-Majid yang maha pemurah, yang maha
pemurah yang maha mulia. Alladzi lahul majdul azim. Ya, yang dimaksudkan al-majd adalah 'azamatus sifat wa sa'atuha, keagungan sifat-sifat dan luasnya sifat-sifat tersebut. Maka setiap sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah agung. Fahuwal alim al-kamil fi ilmih, dialah al-alim yang maha sempurna dalam ilmunya. Ar-Rahim yang maha luas rahmatnya. Al-Qadir yang maha berkuasa, yang tidak ada yang melemahkannya sesuatu apapun. Saya ulangi, Al-Majd adalah azamatus sifat, keagungan sifat Allah dan luasnya sifat-sifatnya. Keagungan dan luasnya masing-masing sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu di surah Hud ayat yang ke-57 Allah berfirman, "Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz." Sesungguhnya Rabbku maha memelihara segala sesuatu. Sesungguhnya Rabbku maha memelihara segala sesuatu. Ya. Di sini Asmaul Husnanya adalah Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ya, apa makna Al-Hafiz jemaah sekalian? Ada dua makna. Yang pertama, qad hafidha ala ibadihi ma amiluhu min khairin wa syarrin wa ta'atin wa ma'siyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memelihara amalan-amalan hambanya, baiknya maupun buruknya. Allah memelihara amalan hamba-hambanya, baiknya maupun buruknya, taatnya maupun maksiatnya. Ya, seluruh yang diperbuat hamba-hambanya Allah Maha tahu, dan Allah memelihara ya seluruh perbuatan hamba-hamba tersebut, dan nantinya akan dibalasi di akhirat. Makna yang kedua dari makna Al-Hafiz jemaah sekalian, annahu ta'ala al-hafidh li'ibadih, Allah yang menjaga, memelihara hamba-hambanya dari apa yang mereka tidak inginkan. Pemeliharaan Allah kepada makhluknya juga ada dua. Ada yang am, umum, ada yang khas, khusus. Yang umum yaitu kepada seluruh makhluknya. Pemeliharaan Allah kepada seluruh makhluknya. Bitaisirihi laha ma yaqitaha wa yahfadhuhu biniyatiha. Jadi Allah mudahkan bagi mereka, Allah pelihara dan Allah mudahkan hajat-hajat mereka, hal-hal yang penting dalam kehidupan mereka. Ya, seperti dimudahkannya mereka untuk bisa makan, wal masyrab bisa minum, wal mankah untuk bisa menikah, wasa'yu fi asbabi dzalik dan usaha untuk ke arah itu. Dan Allah jauhkan dari hal-hal yang mudarat sifatnya. Dialah yang memelihara langit dan bumi agar tidak sirna, agar tidak berlalu. Allah jaga seluruh makhluk-makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Dan Allah mewakilkan pada setiap anak Adam ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ya. Yadfa'una anhu an kulli ma yadurruhu mimma huwa yusaddid aw yadurruhu laula hifdzullahi tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi bisa kita simpulkan, yang pertama pemeliharaan Allah kepada seluruh makhluknya. Yang kedua hifdzuhul khas, ya. Pemeliharaan Allah yang sifatnya khusus kepada wali-wali Allah. Orang-orang yang Allah kasihi. Ya, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, semakin tinggi tingkat keimanan, ketakwaannya, semakin tinggi tingkat kedekatannya kepada Allah tabaraka wa taala.
Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari apa yang membahayakan keimanan mereka, menggoncangkan keyakinan mereka, baik dari syubhat, al-fitan, fitnah. Fitnah di sini maksudnya hal-hal yang menggoncangkan agama mereka, kerancuan dalam akidah, ya, syubhat, wasyahawat, dan hal-hal yang sifatnya syahwat. Syahwat yang dimaksud syahwat yang diharamkan. Fayu'afihim minha wa yukhrijuhum minha bisalamah. Wa yukhrijuhum minha bisalamah. Ya Allah jaga mereka sehingga mereka mendapatkan keselamatan, pemeliharaan, dan al-afiyah. Allah pelihara mereka dari al-jin wal ins, ya. Fayansuruhum, saya ulangi, fayansuruhum alaihim wa yadfa'anhum kaidahum. Ya Allah tolong mereka dan Allah jaga mereka dari makar-makar orang-orang atau golongan yang hendak berbuat tidak baik kepada mereka. Ya, ini ayatnya misalnya surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-38, innallaha yudafi' 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ya, kalau dalam hadis, dalam arba'in misalnya, nasihat Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, Allah akan memelihara dirimu. Nah, insyaallah demikian ya, yang surah Hud ayat yang ke-57. Kita lanjutkan sedikit, ya. Yang sebelahnya atau halaman setelahnya, surah Hud ayat yang ke-61. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku qarib, maha dekat. Ya, sesungguhnya Allah itu atau Rabbku maha dekat. Maha dekatnya Allah itu ada dua makna, ada dua jenis. Yang pertama, qurbun am, kedekatan yang sifatnya umum. Maksudnya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Saya ulangi, kedekatan yang umum yaitu ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa huwa aqrabu ilal insan min hablil warid. Ya, dia Allah lebih dekat kepada seorang hamba dari urat nadinya. Wa huwa bima'nal ma'iyyatil 'ammah, dan ini juga bermakna penjagaan Allah yang sifatnya umum. Ya, jadi yang dimaksudkan apa? Ilmunya Allah yang maha luas atas segala sesuatu. Ya, tetapi zat Allah maha tinggi, Allah di atas arsy-Nya. Namun ilmunya maha dekat terhadap hambanya. Gitu ya. Jadi menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak bercampur dengan makhluk. Gitu ya. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang kedua, al-qurbu al-khas, kedekatan Allah yang sifatnya khusus kepada siapa? Ad-da'in, orang-orang yang berdoa. Al-abidin, orang-orang yang beribadah. Al-muhibbin, orang-orang yang mencintainya. Ya. Dan ini kedekatan yaqtadi al-mahabbah wan nusrah wat ta'yid, yang akan menjadikan Allah mencintai hamba tersebut, Allah menolong hamba tersebut, dan Allah menguatkan dirinya. Ya, ini dalilnya surah Al-Baqarah 186. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Nah, kemudian yang berikutnya, mujib, Allah Subhanahu wa taala maha memperkenankan doa hamba-hambanya. Ya. Allah maha mengabulkan permohonan doa hamba-hambanya. Ini juga ada dua jenis. Yang pertama, ijabatun 'amah likulli man da'ah, pengabulan yang sifatnya umum kepada setiap yang berdoa kepadanya, baik itu doa ibadah maupun doa masalah. Baik itu doa ibadah maupun doa masalah.
Kemudian yang kedua, al-ijabah al-khasah, pengabulan doa yang sifatnya khusus. Maka di sini terdapat sebab-sebab yang banyak. Di antaranya da'watul muttor, doanya orang yang dalam keadaan muttor, genting, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan apa? Ya, yang semakna dengan itu, dalam keadaan genting sekali, ya. Ya. Fa innallaha yujibu da'watah, maka Allah mengabulkan doa orang tersebut. Ini dalilnya surah An-Naml 62. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan demikian syiddatul iftiqar, itu maksimal sekali rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hancurnya dirinya dan terputusnya segala sebab kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doanya 3 orang yang ada di dalam gua tidak bisa keluar, ya enggak ada sebab lain, hanya bergantung kepada Allah Tabaraka wa taala. Nabi Yunus dalam perut ikan, ya tidak ada yang bisa menyelamatkan, manusia enggak mendengar, enggak ada yang dengar kecuali Allah Tabaraka wa taala yang hanya bisa menyelamatkan. Nah, doanya orang yang mutar dalam keadaan genting, kepepet, sudah seperti itu keadaannya, biasanya dikabulkan. Karena dia merasa apa? Sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa taala, dan ini mempengaruhi apa? Terkabulnya doanya. Ya, karena itu nanti di antara adab doa adalah kita merasakan bahwasanya kita sangat butuh kepada yang maha kuasa dan kita merasa tidak memiliki apa-apa, kemudian kita berharap Allah mengabulkan doa kita. Nah, insyaallah demikian. Ya. Ya, kita lanjutkan satu lagi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala raqib, selalu menjaga dan maha mengawasi kalian. Ya, mana raqib jamaah sekalian? Al-muttali, yang maha mengawasi. Alama akan nathus sudur, apa yang disembunyikan oleh hati, apa yang ada dalam jiwa manusia. Al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, yang maha mengawasi terhadap segala apa yang kita lakukan. Ya, di sini Asmaul Husnanya Raqib, yang maha menjaga dan maha mengawasi. Ya. War-Raqib huwa subhanah alladzi hafizal makhluqat wa ajraha. Dialah yang maha pengasih, saya ulangi, dialah yang maha mengawasi. Alladzi hafizal makhluqat, yang maha memelihara segala makhluk-makhluknya dan memperjalankannya sesuai dengan atau sebagus-bagus aturan, wa akmalu tadbir, dan sesempurnanya aturan. Ini merujuknya kepada tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, tentu cerminannya jamaah sekalian dari sifat atau dari Asmaul Husna Raqib, hendaknya kita menjaga dan berhati-hati dari setiap perbuatan yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan dalam hati, apa yang kita tampakkan, karena Allah maha mengawasi hamba-hambanya. Ya, mudah-mudahan beberapa Asmaul Husna yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Karim yang disebutkan oleh muallif di sini memberi tambahan ilmu bagi kita, pemahaman, dan selanjutnya semakin menambah kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan di dalam kehidupan kita berupa yaitu tambahnya ibadah, kehati-hatian dalam beramal, dan semakin cintanya kita kepada Allah Azza wa Jal, semakin bergantung dan berdoa hanya kepadanya. Kita cukupkan mengingat waktu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan mendatang, pembahasan terakhir dari pertanyaan yang ke-53. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.